A few moments later. Guys, materi selanjutnya akan dijelasin sama Anissa. Mohon diperhatikan ya. Saya akan membacakan materi tentang kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai adalah komponen inti dari lingkungan kerja dan organisasi yang sehat. Perusahaan yang mempromosikan kesejahteraan dapat memudahkan karyawan untuk mengelola tingkat stres sambil juga mempertahankan lingkungan yang positif dan produktif. Kesejahteraan dapat merujuk kepada kesehatan mental dan fisik serta hal-hal yang lebih spesifik seperti tingkat kepuasan dan keterlibatan. Di sini ada definisi Di sini ada definisi kesejahteraan, yaitu kesehatan mental, fisik, dan ekonomi karyawan secara keseluruhan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu seperti hubungan mereka dengan rekan kerja, keputusan yang mereka buat, dan alat serta sumber daya mereka akses. Jam kerja, gaji, dan keselamatan kerja juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan pegawai. Dan di sini ada beberapa contoh kesejahteraan. Pemberian pelatihan karyawan. Dan yang kedua, fasilitas akomodasi. Dan yang ketiga ada fasilitas penunjang yang berhubungan dengan kesejahteraan. Dua orang lagi. Ya. Lihat tuh, guys. Ya. Susahnya ada berapa pisang? Ya. Ya, jadi seperti ya. Ada berapa pisang? 4. Aku. 3. Salah. Ada 5. Ada berapa pisang? Aku ada 2. Salah. 1. Gimana sih bunyinya? Aku ada 3. Salah. Aku jawabkan dulunya ya. Perhatikan dulunya guys. Tidak ada. Tidak ada. Ulang lagi. Cluenya ada berapa pisang? Yang mana pisang?
So, aku. Ada 4 pisang. Pernah nggak ngerti? Oh, dia ngerti sekarang. Masa ecaun apa sih? Ecaun. Sekali lagi ya. Ya, ecaun ya. Eca ya. Cepat ya dapat ya. Ya. Ada berapa pisang? Belum, Ca. Ulang. Ada berapa pisang? Go. Ulang sob. Ulang. 1, 2, 3. Ica dong. Kamu tadi. Ica dong. Sok. 1, 2, 3. Saya yang mulai berdiri. Ulang lagi. Ada berapa pisang? Aku. Belum. Sabar. Ribut. Ada berapa pisang ya? 3. Dia dulu bukunya tolong ya. Iya. Stop. Aku tadi. Enggak. Ulang apa? Enggak, kita ngulang-ngulang. Sinaya. Ada 3 pisang. Kayak ketawa. Nah, jangan berdiri, duduk. Tadi duduk. Saya kalau bermobil kebiasaan. Sekarang materi apa? Ada yang tahu nggak cara meningkatkan kesejahteraan karyawan? Enggak. Ada yang tahu? Diberi hadiah? Nggak, hadiah kan belajar sekarang. Ada yang tahu? Nggak ada. Oke, di sini aku mau jelasin ada 4 cara meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang pertama itu perhatikan keluhan karyawan. Ada yang ngerti nggak? Nggak ada. Perhatikan keluhan karyawan. Nggak ada yang ngerti. Jadi arti ini perhatikan keluhan karyawan itu. Di sini tugas HR itu melakukan pendekatan dengan karyawan dan mencari tahu apa keluhan atau penyebab karyawan. Nah, kedua, tentukan fasilitas yang diberikan. Nah, setelah mengetahui keluhan karyawan, HR juga membuat daftar bentuk fasilitas yang meringankan beban karyawan. Yang keempat, mengurangi tenaga kerja karyawan. Dan yang terakhir, memperhatikan lingkungan kerja karyawan. Di sini arti lingkungan kerja yaitu kita kan nanti kerja kan, itu teh tempat pekerjaan kita itu rumah kedua. Jadi tempat kerja kita itu harus minimal bersih, nyaman buat bekerja. Jadi nggak kayak membosankan lah buat kita semua. Nah, sekarang aku mau jelasin 5 pilar. Kan tadi udah nonton nih. Ada yang tahu nggak 5 pilar kesejahteraan karyawan? Kayak apa sih contoh ya? Pertama itu kesehatan fisik. Berarti ada yang mau menjelasin kesehatan fisik? Menurut kalian aja deh. Ada? Oke, di sini kesehatan fisik itu artinya bahwa karyawan itu harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh mereka di saat bekerja. Kedua yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental itu wajib buat karyawan.
Yang ketiga itu keuangan. Nah, kesehatan keuangan itu jumlah aset lebih banyak daripada utang karyawan. Yang keempat, kesehatan sosial. Kesehatan sosial itu karyawan harus berhubungan baik dengan sesama karyawan. Jadi karyawan jangan berteman sama itu aja, tapi luas bertemannya sama orang lain. Yang kelima itu profesional. Nah, di saat bekerja kita harus profesional. Jadi kayak contohnya tepat waktu. Kita di saat bekerja nggak boleh kayak malas-malas, tapi harus kita melakukan tugas kita itu sebagai apa. Dan sekarang aku mau ngejelasin mengenai program kesejahteraan karyawan yang diberikan perusahaan. Jadi di sini ada 4. Yang pertama, kelengkapan fasilitas kerja. Kedua, ada asuransi. Ketiga, ada cuti atau libur. Yang keempat, apresiasi prestasi karyawan. Jadi ini bermanfaat banget buat karyawan, biar karyawan itu pada semangat buat bekerja. Dan di sini ada program kesejahteraan. Ada 2 komponen, yaitu komponen tidak langsung dan komponen langsung. Kalau komponen tidak langsung itu kayak di luar upah atau gaji. Dan yang kedua, kompensasi langsung. Itu seperti kayak dikasih gaji atau insentif atau bonus. Yang lagi tiga orang aduh. Coba kalau misalkan aku bilang konsentrasi, kalian oke. Satu, dua, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. siap? Jadi gamenya clue. Dengar ya, perhatiin. Cluenya perhatikan. Cluenya perhatikan. Perhatikan aja ya cluenya. Udah. Berapa? 3. Aku 3. Benar. Syasri benar. Berapa? Aku tahu. 3. Aku. Ulang lagi. Ya. Cluenya perhatikan. Belum selesai. Ulang ya. Cluenya perhatikan. Aku. Tanya 5. Aku. Satu, dua, tiga. Intan 3. Benar. Berapa? Udah ada 3. Halo sayang, mohon diperhatikan ya teman-teman. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan sosial. Menurut kalian sendiri, jaminan sosial itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Boleh? BPJS. Contohnya. Ya, contohnya. Boleh. Ada lagi? Baik, mungkin gak ada lagi ya. Di sini aku mau ngejelasin secara spesifiknya. Jaminan sosial atau sistem jaminan sosial nasional disingkat dengan SJSN atau bisa disebut juga di dalam bahasa Inggris dengan Social Security System, merupakan sistem yang dilahirkan oleh pemerintah sejak tahun 2004. Jadi SJSN ini dikeluarkan atau dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu tentang sistem jaminan sosial nasional. Kemudian setelahnya lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tadi sudah disebutkan oleh Astri ya, salah satunya. Mungkin kita udah
sering dengar ya kata BPJS itu apa. Dan kalian juga mungkin udah ada yang punya. Ada yang punya, ada yang belum ya. Jadi BPJS ini merupakan badan yang bertugas untuk melaksanakan amanah dari undang-undang tersebut yang sudah saya sebutkan tadi nomor 24. Kemudian adapun sejarah dan dasar hukum dari terbentuknya BPJS ini. Jadi BPJS di Indonesia ini dikenal ada dua ya, ada dua jenis. Ada yang tahu nggak BPJS apa aja? Dua, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan. betul. Atau dulu sih belum disebut BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenaga Kerjaan ya. Dulu itu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan dikenal sebagai Jamsostek dan Askes. Nah, perubahan dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenaga Kerjaan dan Askes menjadi BPJS Kesehatan ini berlaku di tahun 2014 hingga sekarang ini ya. Yaitu di mana pada tahun 2014 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 2011 yaitu maka mulailah diberlakukan suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Nah, kemudian adapun jenis-jenis jaminan sosialnya. Jadi apa aja sih jenis-jenis jaminan sosial yang diamanahkan undang-undang tersebut kepada BPJS? Ada yang tahu nggak? Ada 4 program ya jaminan sosial ini yang diamanahkan ke BPJS. Ada yang tahu programnya apa aja? Tadi yang di video ditampilkan. Kalau misalkan nggak ada yang tahu, saya jelaskan lagi ya. Jadi 4 program yang diamanahkan undang-undang kepada BPJS adalah 1. JKK atau jaminan kecelakaan kerja, di mana pada jaminan ini yaitu yang diberikan kepada pekerja sebagai pengobatan atau perawatan yang disebut pelayanan medis. Jadi kalau misalkan ada nih salah satu PNS pekerja yang mengalami kecelakaan, bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk pelayanan medisnya. Kemudian yang kedua ada JKM atau jaminan kematian. Jadi jaminan kematian ini bermanfaat ya kepada keluarganya yang dimana PNS telah meninggal dunia. Jadi adanya santunan berupa uang yang diberikan kepada ahli waris jika terjadi risiko meninggal dunia. Kemudian yang ketiga ada jaminan hari tua atau JHT, di mana pada jaminan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan yang nanti akan dilaksanakan oleh si PNS ini, yaitu berupa tabungan untuk bekal hari tua. Jadi untuk peserta yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan memiliki tabungan dan nantinya setelah tua atau setelah pensiun bisa diklaim untuk memulai hidupnya yang baru, seperti untuk usaha dagang atau yang lainnya. Kemudian lanjut ke nomor yang keempat, yaitu JP atau jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini adalah program yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Jadi berupa pensiun, uang pensiunan. Nah, jadi teman-teman buat nantinya yang ingin menjadi PNS, saat tua nanti akan mendapatkan pensiunan selama 3 tahunnya. Lanjut ke pembahasan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan program yang memang cukup penting ya, atau bisa dibilang sangat penting, yaitu di mana program jaminan kesehatan ini bisa memberikan manfaat kepada kita bila kita terkena sakit atau keluhan apapun. Jadi bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu, BPJS Kesehatan
berbagai hal seperti yang sudah saya sebutkan ini. Jadi BPJS Ketenagakerjaan hanya fokus kepada orang-orang yang bekerja saja. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke materi Bentika. Ini saya akan menjelaskan tentang apa ya, ada yang tahu tentang BPJS KT? Ada yang tahu singkatannya apa? Penyelenggara. Oh, singkatannya yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat BPJS TK. Jadi BPJS KT ini merupakan sebuah badan hukum yang dibuat oleh pabrik dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dengan resiko sosial ekonomi tertentu. Penyelenggaraan BPJS KT ini juga menggunakan ada yang tahu mekanisme asuransi sosial itu apa? Nggak ada. Jadi mekanisme asuransi sosial itu adalah pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Di sini juga saya akan menjelaskan tugas BPJS. Jadi BPJS juga mereka memiliki tugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi peserta sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. Selain dari BPJS juga ada instansi yang mereka juga sama seperti BPJS menyediakan pelayanan untuk masyarakat tenaga kerja seperti PT Jasa Raharja. Mereka melakukan program asuransi sosial dalam bidang pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas umum. Dan ada juga PT Taspen, adalah singkatan dari tabungan asuransi pegawai negeri. Lembaga ini berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada PT Asabri, merupakan badan yang menyelenggarakan program asuransi dan pembayaran dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri. Sekian penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan setelah materi kita paparkan untuk kalian? Ada yang mau bertanya nggak tentang materi yang tadi? A few moments later. Apa yang terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki kesejahteraan pegawai? Kita dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana cara menerapkan kesejahteraan pegawai? Masih kita dulu ya. Kita lagi ya. Tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kamu dulu ya. Kedua lagi, kedua lagi. Kita Apa sih perbedaannya BPJS sama KIS? perbedaan BPJS sama KIS. Kedua lagi. Ya. Mengapa perusahaan perlu menerapkan program kesejahteraan pegawai? Selagi kita nyari jawaban Pertanyaan yang kalian sampaikan ke kita akan lagi, tapi mungkin ini gamenya berbeda ya sama game-game sebelumnya. Ini gamenya sangkut paut sama materi yang tadi jelaskan. Jadi orang yang berani ke depan
dan jawab pertanyaan yang nanti kita tulis akan kita kasih hadiah. Dan bisa PT Taspen. ada jawabannya dia KS. Aku mau nggak videonya harus di satu atau Ini weh Bismillah. Mau bismillah atau bikin bismillah? Gitu weh, gitu. Ada soal gitu. Sweet. Sok, siapa yang mau ke depan? Waktu bukan kakiku ini. 1, 2, 3. Cuma satu. Nggak mau. Sok sejak awal weh. Aku mau. Maju tuh. Yang penting 4 mau. Asli. Mau kita satu lagi. Sok, siapa yang mau? Asli. Bisa kajawab. Nggak bisa, aku nanti Sabji mau. Hadiahnya apa? Aku mau. Yang lain kan? Hiji deh. Ya. Sesuai pertanyaannya nomor 4. Bahasa Indonesia? Enggak opatan ya. Empat. Ini kan aku. 1, 2, 3. Oh iya benar. Ini. Kamu jangan ngomong. Ah, tuh men. 2, pilih apa? Tenang. Kan nanti kita ya. Boleh permen lagi. PT Taspen. Terus tadi apa? Bismillah. Entah enggak, saya kan tadi urutannya kayak jika ada 3 4. Lagi dong. Stop ya, stopin ya sama kalian. Ah, Ih, gampang banget. Gampang. Gak usah searching. Muhana. Coba sebutin salah satu. Intan kudu di-searching. Kedua ya. PT. Iya, Aku mau jawab boleh nggak? video sih. Sekarang beda. Ayah tuh naik. Nah, dari nomor 1. PT ya tuh kan. PT. Gampang tadinya itu mah. PT. Ya, berurutan ya. Mungkin lah. Terus kita misalnya instansi yang berhubungan gampang banget. Nanti kita besok ya ada juga Intan dia kasih ya kudu searching kalau HP emang. Ada yang Iya, PT Taspen, terus PT Taspen. Ini sih, ini udah. Mana di mana? Kalau jawabnya. Nih. Baik. Benar Kak? Benar. Mobil buat Intan. Makasih, mana mobilnya Pak Jero? Mobil dulu. Oh iya, Buat jawaban dari sebutan 4 program BPJS Ketenagakerjaan itu ada JKK, JHT, pensiun dan kematian. Ya. Coba BBRI. Apa singkatannya? JKK, JKK itu apa? JKK tuh Ah, Kan ada 4 JKK, JHT. jaminan keselamatan kerja, jaminan JK. Ya, yang penting tahu jawabannya dong. Kenapa harus ada pertanyaan? Jaminan hari tua, JHT. Terus jaminan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Nah, Satu juta rupiah. Dipotong pajak 100%. Bisa.
Guys. pegawai itu seperti kerja, tulisan yang mereka buat, dan alat serta sumber daya yang mereka akses. Itu jawab pertanyaan. Iya ke sini nggak sih? Oh iya. Iya kan kamu Ada gua ya? bagaimana cara menerapkan kesejahteraan pegawai itu mengenali tekanan kerja, Pertanyaan dari Aisyah, apa yang terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki kesejahteraan pegawai? Jawabannya akan rentan dengan pengurangan karyawan. Hal ini akan memicu perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Buat menjawab pertanyaan dari Tuti yang mengapa perusahaan perlu menerapkan program kesejahteraan pegawai, jadi karena akan membuat karyawan semakin loyal dan bertahan lebih lama di perusahaan. Oke. di sini aku mau jawab pertanyaan yang tadi saya juga tanya, yaitu apa perbedaan BPJS sama GIS ya. Kalau misalkan BPJS itu kan singkatannya dari kartu Indonesia Sehat, yaitu jadi istilah KIS ini adalah anak dari BPJS Kesehatan. Kenapa anak? Karena BPJS Kesehatan adalah lembaganya atau instansinya yang menjalankan program sosial nasional di bidang kesehatan, dan kartu KIS ini adalah program yang dijalankannya, salah satu program yang dijalankannya. Terima kasih. Satu lagi, apa yang kamu ketahui tentang BPJS Ketenagakerjaan? Yaitu merupakan badan hukum yang